Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Seringkali kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Tentu kalian sudah paham bukan? Ya, di kelas 4 ini akan diulangi materi hak dan kewajiban. Tapi di kelas 4 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban terhadap energi. Oke? Tema 2, subtema 1, PB 2 hingga 4. Nah, sebelum ke pengertian hak dan kewajiban, ada catatan yang penting yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama, di Indonesia ini memiliki sumber energi yang berlimpah dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memanfaatkan sumber energi tersebut. Ya, jadi setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memanfaatkan sumber energi ini. Yang kedua, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, seperti contoh timbangan ini. Kenapa, Pak? Ya, karena sebuah hak akan didapat ketika kita sudah melaksanakan kewajiban yang diberikan. Dengan begitu, kita melakukannya secara seimbang, maka kita akan mendapatkan hak yang sama dengan kewajiban yang telah kita lakukan. Bagaimana jika kita tidak melakukan secara seimbang? Ya, tentu kalian tidak akan mendapatkan hak. Karena apa? Karena kalian tidak melakukan kewajiban kalian. Maka kewajiban harus kita laksanakan terlebih dahulu sebelum menuntut suatu hak. Jadi jika kamu tidak melakukan kewajiban, maka jangan harap kamu menuntut suatu hak. Ini adalah catatan penting yang harus kalian ingat. Oke, next selanjutnya. Nah, apa sih hak dan kewajiban itu? Kalau dulu di kelas 3, sebelum masuk kelas sering kali saya tanya berulang kali untuk pengertian hak dan kewajiban. Ayo bersama-sama. Ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, ingat kan dulu? Sekali lagi, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Itu hak. Sementara, kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Ingat kan? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Mudah bukan? Kalian membedakan hak dan kewajiban. Kalau hak itu kita terima, tapi kalau kewajiban kita harus melaksanakan. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak kita. Ya. Tapi di kelas 4 ini yang dijelaskan di sini adalah hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Ya. Nah, untuk yang pertama, kalian buka kitabnya dulu. Kitab tema 2 kalian buka halaman 12. Ya. Sudah dibuka semuanya? Ayo, siapa yang belum buka kitabnya? Kalian buka kitabnya terlebih dahulu, tema 2 halaman 12. Nah, ya. Apa yang kalian lihat pada gambar? Jadi sudah saya jelaskan ya.
Pada gambar ada anak sedang minum dan mandi. Berarti mereka berdua memanfaatkan sumber energi berupa air. Tentu banyak bukan manfaat dari air. Bisa untuk mandi, bisa untuk minum, untuk mencuci baju, mencuci piring, dan lain-lain. Ya. Tentu dalam kehidupan kita sangat membutuhkan air. Pak, mengapa kok anak itu minum? Nah, mengapa? Mengapa anak tersebut minum? Karena mungkin kehausan, mungkin tenggorokannya kering, maka anak perempuan tersebut membutuhkan minum. Kalau yang mandi, mengapa anak laki-laki tersebut mandi? Karena mungkin badannya kotor, atau juga badannya sudah banyak kuman atau bau. Maka harus mandi supaya kita terhindar dari penyakit. Ya. Kalau kita mandi dan minum, kita harus menggunakan air yang bersih. Bagaimana Pak jika tidak ada air bersih? Bagaimana jika di rumah kalian tidak ada air yang bersih? Maka kalian tidak bisa mandi, tidak bisa minum. Apa kalian mau minum atau mandi menggunakan air yang kotor? Tentu tidak, bukan? Maka dari itu kalian harus melakukan hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang ada. Nah, ini dia saya beri contoh hak dan kewajiban terhadap sumber energi air. Yang pertama, hak kita adalah mendapatkan air bersih. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan air tersebut untuk minum, untuk mandi, dan juga masih banyak lagi. Selain itu, hak kita adalah mengelola air tersebut sesuai dengan fungsinya. Misalkan, ada air kotor bisa difungsikan lagi untuk menyiram tanaman. Ya, jangan air kotor untuk mandi, tapi air bersih yang digunakan untuk mandi dan untuk mencuci juga gitu. Kita harus menggunakan air bersih supaya baju kita bisa bersih. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Tentu iya. Apa yang terjadi jika tidak mempunyai air bersih? Itu tadi, kita tidak bisa mandi. Kita tidak bisa menggunakan air. Kenapa? Karena airnya kotor. Semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, itu membutuhkan air. Tumbuhan juga, hewan juga. Nah, untuk kewajiban kita dalam menggunakan air bersih, yang pertama, membersihkan air sungai. Karena air sungai itu bisa dimanfaatkan untuk mandi. Kalau zaman dahulu di pedesaan itu masih banyak yang mandi di air sungai. Ya. Kalau kalian membuang sampah di air sungai, maka akan terjadi air tersebut kotor. Yang kedua, kita harus menutup keran jika air bak telah penuh. Jangan membuang air, ya. Supaya apa? Supaya air tidak cepat habis. Supaya kita bisa menggunakan air bersih secara maksimal. Yang ketiga, kita juga harus menjaga kelestarian sumber energi air. Nah, ya, kita harus menjaga kelestarian sumber energi air tersebut. Dengan cara bagaimanapun kita tidak membuang air, ya. Misalkan mencuci baju. Nah, kita bisa menggunakan air bilasan tersebut menjadi 2 kali atau 3 kali.
Nih, ya. Misalkan mencuci sepeda motor. Nah, jangan dibuang dulu air bersihnya. Dilapi dulu sepeda motornya sama sabun. Kalau sudah baru kita siram. Jangan menggunakan penyiraman yang banyak. Tuh contohnya. Selanjutnya, macam-macam dari sumber energi. Tadi sudah saya jelaskan tentang sumber energi air. Sebenarnya banyak, ada energi matahari, energi angin, energi listrik, energi air, dan minyak bumi. Hak dan kewajiban yang harus kita miliki dan harus kita lakukan, ya. Nah, ini contoh hak dari setiap orang dalam pemanfaatan sumber energi tadi. Ya, ada matahari, listrik, angin, air, dan minyak bumi, ya. Nah, apa saja ini? Nah, kita harus menggunakan bensin sebagai hasil minyak bumi kita. Untuk apa? Untuk bahan bakar sepeda motor, mobil, dan lain-lain, ataupun minyak bumi yang lain. Yang kedua, kita harus memanfaatkan listrik untuk menyalakan lampu, TV, dan lain-lain, ya. Dan juga kita harus menggunakan matahari untuk menjemur padi atau mengeringkan sesuatu yang basah, atau juga bisa untuk menjemur tubuh kita. Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi lebih sehat di pagi hari. Jangan di siang hari kalian menjemur, nanti kulitnya jadi gelap, ya. Nah, selanjutnya, mendapatkan udara bersih atau oksigen yang kita hirup selama ini, ya. Nah, ketika kita sudah mau menerima hak ini, jangan lupa kalian harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa, Pak? Nah, kewajiban yang kita lakukan terhadap sumber energi tersebut antara lain tidak menggunakan minyak bumi secara berlebihan. Contohnya tadi mengenai bensin, ya, dengan cara kita tidak menggunakan sepeda motor jika keluar rumah dengan jarak yang dekat, tapi kita mending jalan kaki atau menggunakan sepeda ontel, ya. Yang kedua, mengenai listrik, menghemat penggunaan energi listrik dengan melakukan caranya seperti mematikan lampu di siang hari, menggunakan elektronik yang hemat energi, atau mematikan alat elektronik jika sudah tidak dipakai. Misalkan sudah mau tidur, jangan lupa mematikan TV dulu, atau mematikan HP-nya dulu, jangan dibuat mendengarkan musik. Itu juga termasuk tidak hemat energi nanti, ya. Yang ketiga adalah merawat tumbuhan dengan baik. Kenapa, Pak, merawat tumbuhan dengan baik? Nah, karena pada pagi hari tumbuhan akan mengeluarkan oksigen atau udara bersih tadi yang bisa kita hirup. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat sangat banyak, ya. Melalui proses fotosintesis tadi, pada malam hari mengeluarkan karbon dioksida, tapi pada pagi hari dia menyerap udara kotor. Dari mana? Dari polusi tadi, polusi kendaraan, polusi asap pabrik. Nah, makanya itu harus merawat tumbuhan dengan baik. Jika tumbuhan semakin banyak, maka udara semakin segar, ya. Jika kita melakukan kewajiban ini, maka kita layak mendapatkan hak yang harus kita peroleh, yang harus kita terima. Oke? Nah, bagaimana jika kamu tidak melakukan hak kewajibanmu? Nah, akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, yang pertama, kita tidak akan mendapatkan hak kita juga, ya. Karena kita tidak melakukan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak kita, ya. Yang kedua, kita akan dikucilkan sama masyarakat karena tidak bisa menjalankan kewajiban dan semata-mata hanya meminta hak, ya. Yang ketiga, hidup kita akan menjadi gelisah
atau bisa dikatakan dengan berantakan. Kita bingung. Kita nggak melakukan kewajiban tapi menuntut hak. Ya, itu tidak boleh anak-anak. Oke? Nah, maka dari itu kita harus melakukan kewajiban dan hak kita secara seimbang. Nah, sampai sini. Selanjutnya adalah tugas evaluasi kalian. Nanti ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Untuk nomor 1, apa perbedaan hak dan kewajiban? Untuk nomor 2, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Untuk nomor 3, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik? Tadi sudah ada di video. Kalian kerjakan dengan baik ya. Jawabannya saja tidak apa-apa. Itu yang nomor 4. Kalian buka kitab kalian halaman 15 ya. Nomor 4 itu perhatikan gambar berikut dan lengkapi tabelnya sesuai gambar masing-masing. Ada gambar 1 dan gambar 2. Setiap gambar ada soalnya ya. Nanti kalian buat tabel, tapi kalian nggak usah gambar, cuma kalian tulis gambar 1 dan gambar 2. Nanti setiap tabel kalian isi ya, jangan lupa ya. Untuk nomor 5. Nomor 5 kalian buka kitab kalian halaman 29 sampai 30. Jika gambar yang di sini tidak jelas, kalian bisa lihat. Itu ada gambar A dan gambar B ya. Untuk nomor 5 ini saya buat 5 soal lagi. Apakah kita berhak menyalakan TV? Mengapa? Jelaskan ya. Untuk yang B, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Ini jika akan tidur kamu melihat gambar A ya. Yang B ini kamu melihat gambar A. Untuk yang C, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar B? Ya. Untuk yang D, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar A? Ya, kalian lihat sikap gambar A itu gimana ya? Apa sudah baik? Apa perlu diperbaiki? Ya. Untuk yang E, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV di rumah sendiri-sendiri? Misalkan, ayah menonton TV di ruang tamu, ibu menonton TV di ruang makan, kamu menonton TV di kamar kamu sendiri. Nah, nanti apa yang akan terjadi jika kamu dan anggota keluargamu menonton TV sendiri-sendiri? Jawab dengan baik dan benar. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Tanpa soalnya nggak apa-apa ya. Langsung kalian tulis. Untuk nomor 4 tadi bisa wajib menggunakan tabel. Nah, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah pengucapan, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.